Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan. Tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan kali ini. Yang dimana Tribuners kembali kita bertemu di Syiar Ramadan 2024. Dan kembali hari ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Khususnya sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di hari puasa ke-7 kali ini Tribuners yang bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2024 dan 17 Ramadan, tentunya kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa yang tentunya dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan kurang lebih mungkin kuliah 7 menit, yakni dari salah satu Ustadz ataupun juga Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Papua Pulau. Dan tentunya beliau juga merupakan Ketua Korps Dewan Masjid Indonesia, Sulawesi Selatan. Untuk kita saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah mungkin kalau misalnya di episode-episode kemarin itu kebanyakan kita membahas tentang apa saja ibadah sunnah yang dapat dilakukan di bulan puasa dan seterusnya Pak Kiai. Lantas yang juga mungkin ingin ditanyakan oleh para tribuners adalah mengapa yang diwajibkan untuk berpuasa ialah orang-orang yang beriman Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa. Yang dipanggil, yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu namanya mukmin. Orang berislam itu namanya muslim. Kalau orang berislam syaratnya hanya satu, syahadat doang. Asalkan orang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu sudah menyandang titel muslim. Jadi syaratnya muslim hanya satu, syahadat. Cuma muslim itu dalam Al-Quran itu terbagi-bagi. Ada Islam tapi munafik. Tidak sesuai kata dan perbuatan. Itu namanya Islam tapi munafik. Ada Islam tapi musyrik. Dia percaya dari Allah tapi gemar konsultasi sama dukun. Cinta tertolak, dukun bereaksi. Nah, ini musyrik. Jadi Islam tapi munafik, Islam tapi musyrik. Kemudian yang ketiga Islam tapi fasik. Fasik itu adalah gemar melakukan dosa-dosa besar. Dia berani maki-maki suaminya. Itu fasik itu. Suaminya bicara 2 kali, dia sudah 17. Pecah-pecah gitu. Ini sampai sakit hati suaminya. Itu namanya fasik. Anaknya mendurhakai orang tua. Itu namanya fasik. Islam tapi fasik. Jadi udah 3 nih. Islam tapi munafik, Islam tapi musyrik, Islam tapi fasik. Kemudian Islam tapi dhalim. Dhalim itu menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain. Dia Islam tapi dhalim. Yang kita ingin adalah ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Bisa juga dimaknai penglihatanmu adalah muslim, bicaramu adalah muslim. Islam maksudnya, Islam itu selamat. Aslama yuslimu islaman. Selamatkan penglihatanmu, selamatkan pendengaranmu, selamatkan bicaramu, selamatkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita, selamatkan. Saya ulangi. Yang diajak itu untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang muslim, tapi wahai orang-orang beriman. Yang beriman itu yang mana? Orang beriman itu kriterianya atau syaratnya ada 3. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil arkan. Mampu mengislamkan, mampu mengikrarkan keislamannya dengan lidahnya. Dimanapun, kapanpun, situasi bagaimanapun, tetap ia berkata Anda muslim. Bukan sekedar ungkapan di lidah, tapi dibenarkan dalam hatinya. Wa tasdiqu bil qalb.
dibenarkan dengan hatinya. Jadi diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati. Karena kalau hanya mulut yang ngomong muslim tapi tidak ada aktualnya, apa bedanya dengan burung beo yang mengucapkan syahadat, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada burung beo mampu berkata assalamualaikum, assalamualaikum, meskipun tidak begitu fasih. Tapi itu kan tidak sampai di hatinya. Nah, orang beriman itu dia mampu mengikrarkan keislaman dengan lidahnya, dibenarkan dengan hatinya, wal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil arkan. Mampu dilakukan, diaktualkan, dirilkan, diaktualisasikan, dinampakkan, dinyatakan lewat dengan perbuatan. Jadi disebut lidah, dibenarkan hati, dilakukan anggota tubuh. Inilah orang beriman. Makanya yang diajak untuk puasa orang beriman, yang mengikrarkan Islam dengan lidahnya, dibenarkan dengan hatinya, dan diaktualkan, dia katakan bahwa ini loh saya puasa. Itulah orang beriman. Kalau orang Islam yang diundang, wahai orang Islam, Islam itu terkadang hanya mulutnya yang ngomong ana muslim, tapi dia tidak puasa. Dan orang-orang yang tidak puasa itu di luar itu, yang berani makan di siang hari, meskipun sembunyi-sembunyi, itu muslim itu, tapi tidak mukmin. Jadi kalau orang Islam belum tentu mukmin, tapi mukmin itu pasti muslim. Nah, itu. Jadi lebih tinggi derajatnya. Makanya wahai orang-orang yang beriman, karena kalau orang beriman itu orang yang mengikrarkan Islam dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, mampu mengaktualkan lewat dengan perbuatannya. Nah, sehingga yang diajak, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa. Artinya yang punya komitmen mesti merilkan, mesti menyatakan, mesti mengaktualkan bahwa ini saya muslim, saya beriman, buktinya saya melakukan puasa itu. Ada orang yang lihat, tidak ada orang yang lihat, saya tetap melakukan puasa. Kalau orang muslim belum tentu dia bisa korupsi itu, minum sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi. Nah, itu muslim tapi munafik. Jadi beda tuh. Kalau Islam terbagi 5, Islam tapi munafik, Islam tapi musyrik, Islam tapi fasik, Islam tapi zalim, dan kita mau Islam secara kafah, secara keseluruhan. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, selamat. Dia menyelamatkan dirinya dengan bicaranya, dengan penglihatannya dia selamat, dengan pendengarannya selamat, dan selamat juga orang lain. Makanya orang-orang Islam yang sholat itu diakhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi, baru belok kanan. Maksudnya semua orang yang ada di sebelah kanan saya, semua selamat dari gangguan saya. Saya tidak boleh sakiti mereka. Yang di depan saya juga selamat, yang di sebelah kiri juga selamat. Disunatkan menengok ke belakang sedikit. Itu pun pertanda sekeliling saya, semua selamat dari tindakan saya. Dan yang memberikan keselamatan itulah orang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengungkapkan keislamannya dimanapun dan kapanpun, situasi bagaimanapun. Tetap dia berkata anak muslim. Dibenarkan dengan hatinya dan dilakukan dengan anggota tubuhnya. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai. Tentunya Tribuners kita jadi paham nih kalau orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman, tentunya memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang merupakan muslim tapi merupakan bagian dari golongan-golongan muslim yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, munafik dan seterusnya. Nah, tentunya Tribuners, alhamdulillah hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang baru mengenai hal tersebut, dan juga tentunya syukran jazakumullah khair kami ucapkan kepada Pak Kiai atas ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mudah-mudahan kita merupakan bagian dari orang-orang yang beriman tersebut serta mendapatkan amalan ibadah penuh selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan kali ini, Tribuners. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga diberikan kelancaran dan juga tentunya diterima amalan ibadah puasanya hari ini dan juga hari-hari yang akan datang selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.